Masih di Ekonomi bersama saya Ruli Kurniawan dan juga sudah ada Bang Zainul dari anggota Komisi 9 dan juga Bang Randy dari Bang Roni ekonom dari ICT. Ya. Baik, Bang, kalau sebelum kita akan bahas lagi lebih detail terkait dengan makan bergizi gratis yang terus menuai kontroversi, tapi kurang lengkap kalau kita tidak mendengarkan suara netizen terkait dengan pernyataan Pak Menteri yang bilang kalau serapannya enggak juga sesuai target, kita akan tarik untuk program bantuan masyarakat miskin. Kita lihat sama-sama apa saja sebenarnya respon dari netizen terkait dengan baik. Yang pertama dari Medsos 1999, rakyat jangan berdiam diri, harus berani protes, hentikan program MBG dan tuntut pidana dapur MBG biar dihukum penjara, jangan mau mediasi. Keras. Oke, next. Dari Andi Bagus 57. Setuju, tapi harus transparan terkait dengan tadi dipotong anggarannya. Karena kalau ada sudah disalurkan ke bawah, alamat tidak tepat sasaran. Bagaimana kontrol transparansinya? Berikutnya next. D. Masid, lama-lama kayak rebutan anggaran. Berikutnya. Oh sudah 3, ini menarik sebenarnya kalau bahas ini gitu ya. Oke, kita bahas lagi sebenarnya. Mungkin saya coba ke Bang Zainul dulu. Bang Zainul, apakah dari teman-teman di Komisi 9 gitu ya melihat dengan diberikannya anggaran yang sangat besar gitu ya, bahkan mengambil porsi anggaran pendidikan lebih hampir setengahnya gitu ya, 350 triliun di tahun depan dan juga 700 triliun di tahun 2025 ini, apakah Bang Zainul dan di Komisi 9 melihat BG ini tidak siap sebenarnya untuk mengelola dana besar ini dan apa yang didiman oleh Pak Murbaya, Pak Menteri Keuangan itu bisa terlaksana sebenarnya daripada hanya berdiam saja gitu ya, terparkir saja tidak digunakan, mendingan dipakai untuk yang lain gitu. Gimana Bang? Bang Ruli, menurut saya sih kita ingin melihat secara objektif dan proporsional ya. Hari ini kan sudah ada 9.000 dapur yang beroperasi. Itu artinya apa? Bahwa dalam 1 bulan itu ada setengah miliar lebih porsi makanan yang dibagikan ke penerima manfaat. Baik. Catatan BBGN dan juga catatan di teman-teman NGO yang peduli terhadap MBG ini kan data keracunan kita kan 5.000 orang ya. Berarti kan ada 5.000 porsi makanan yang bermasalah. Iya. Sementara masih ada setengah miliar lebih makanan yang menurut yang sudah dibagi itu tidak bermasalah. Dari konteks SPPG, dari 9.000 SPPG yang keracunan kan 50 SPPG. Jadi masih ada 8.950 SPPG yang baik. Yang mereka memproduksi makanan layak konsumsi. Menurut saya ini harus diapresiasi dong. Gitu. Yang dihukum ya yang bersalah. SPPG yang nggak bersalah ya jangan dihukum. Gitu. Kalau saya sih objektif begitu ya. Jadi kalau misalnya ada request misalnya MBG ini dihentikan saja, menurut saya itu juga kurang proporsional. Kenapa? Karena ada 8.950 SPPG yang berjalan dengan baik, penerima manfaatnya juga mendapatkan manfaat, UMKM yang terlibat dalam rantai pasok bahan baku juga mendapatkan manfaat gitu. Nah, kalau misalnya 50 SPPG yang bermasalah ini kemudian menjadi alasan untuk dihentikan total, menurut saya juga kurang proporsional ya, kurang objektif. Harus sebenarnya secara lebih adil. Kalau soal uang tadi itu soal rebutan uang ya. Siapa sih yang nggak mau uang? Kantin sekolah pasti pengen, kantin sekolah pasti ngiler ingin mengelola itu pasti. Bukan cuma kantin sekolah, orang tua wali murid juga ngiler kalau bisa dibagi ke kita saja langsung itu pasti. Semuanya pasti ingin, namanya juga uang kan gitu. Nah sekarang tinggal persoalannya kita kembalikan ke misi awal dari program MBG ini. Kan MBG ini kan ngasihnya makan bergizi gratis, bukan uang gitu. Bahwa kemudian orang tua wali bisa membelanjakan itu untuk uang kan ada standarnya, higienisnya, keberlanjutannya, tepat sasarannya, kan itu harus dihitung semuanya gitu. Termasuk kantin sekolah. Kantin sekolah kalau diberikan kewenangan untuk bisa mulai MBG, siapa yang akan memodernisasi peralatan dapur kantin sekolah? Siapa yang akan punya modal untuk mengganti misalnya gitu peralatan dapur sekolah kan tidak semuanya standar juga gitu. Terus mau berapa orang kita naruh pengawas di kantin sekolah? Gitu. Dari Komisi 9 berarti akan melihat dulu ya Bang Zainul ya. Kira-kira seperti apa porsinya gitu ya. Sebagai ide dan gagasan layak untuk dipertimbangkan, tapi perlu diuji coba di 1-2 titik, misalnya gitu loh. Jangan kemudian
ini. Di-cut langsung. Bang Roni, kalau melihat tadi kan, ada upaya untuk mengejar serapan ini supaya bisa sesuai target, supaya tidak ada tarik-menarik anggaran gitu ya. Dengan adanya upaya tersebut, pastinya akan banyak dapur-dapur baru dibuka gitu. Ada kekhawatiran kontrolnya seperti apa, evaluate-nya seperti apa, operasionalnya seperti apa, pembiayaannya seperti apa. Ini membuka celah-celah baru sebenarnya, terutama untuk moral hazard, let's say seperti korupsi yang dikhawatirkan teman-teman dari ICW. Dari Bang Roni melihatnya seperti apa? Kekhawatiran itu besar gitu dengan dana besar, dengan target yang dikejar gitu? Yang pertama secara politik barang ini udah final, nggak Oke. mungkin ditunda, nggak mungkin dihentikan. Kalau kata Pak Zainul secara politik udah final, ini keinginan presiden. Oke. So mau ngomong apapun, yang bisa kita lakukan sekarang mengevaluasi, merubah bagian teknisnya, apakah skemanya dirubah, apakah modelnya harus dibikin lebih tepat sasaran, dan institusinya harus diperkuat dan harus bisa dikontrol oleh masyarakat. Sekarang belum bisa dikontrol. Kalau moral hazard dimanapun ada duit banyak dan itu dipegang oleh pemerintah, Oke. itu potensi moral hazard lebih besar ketimbang di swasta, gitu loh. As you know lah, gitu loh. Power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely. Ketika satu lembaga dikasih kekuasaan dan dikasih uang yang besar, itu pasti banyak semut yang pingin makan secara ilegal, itu wajar gitu loh. Sehingga disitulah saya bilang kenapa transparansi dan akuntabilitas itu dibutuhkan, sehingga biar kita bisa mengontrol gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Jadi Pak Purbaya mengancam, saya sepakat juga gitu. Duit ini nggak boleh nganggur karena ini duit dialokasikan dari APBN untuk rakyat. Kalau dibiarkan nganggur itu kan nggak fair gitu. Rakyat harus merasakan itu. Apakah nanti akan langsung di dalam bentuk MBG seperti yang hari ini, lalu apakah dirubah skemnya, terserah, yang penting sampai ke rakyat, dan rakyat yang kita maksud itu sesuai dengan kriteria yang kita sebutkan gitu loh. Itu yang pertama dulu gitu. Yang kedua, soal toleransi terhadap, kalau Pak Zainul bilang cuma 50 dari sekian, tetap aja mau 50 ini korbannya banyak Pak, dan itu nyawa, dan itu tuh harus menjadi bahan evaluasi. Saya sepakat kalau diteruskan harus diperketat, quality controlnya harus jelas, dan harus diperbanyak keterlibatan publik di situ. Baik kalau di sekolah keterlibatan publiknya mungkin orang tua murid, mungkin nggak dilibatkan dalam bikin makanan, tapi dilibatkan dalam mengontrolnya, dalam berbicara dan sebagainya gitu. Karena mereka yang lebih tahu di lapangan seperti apa gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Purbaya, harus ada hukuman fiskalnya juga. Hukuman fiskal Ya, juga. jalankan dengan benar. Jangan ditambah anggarannya, ditambah serapannya, tapi bertambah banyak itu yang keracunan kan nggak lucu juga, gitu loh. Yang kita harapkan serapan anggarannya makin tinggi, tapi keracunannya makin rendah gitu, bahkan zero gitu loh. Oke, Itu yang kontrol kita makin harapkan. jelas di sana, sistemnya di sana. betul. Baik. Dan saat ini sudah mulai bertugas tim investigasi dari BGN untuk melihat polemik-polemik yang terjadi belakangan ini, supaya harapan kita sama-sama, MBG sudah ketok palu, pasti akan terus berjalan, tidak mungkin langsung tiba-tiba di stop, namun yang jelas bagaimana nanti ke depannya kita lihat fungsi dari BGN di sini dalam mengontrol, mengevaluasi terkait dengan makan bergizi gratis. Bang Roni, terima kasih banyak. Bang Zainul, terima kasih banyak sudah bergabung dengan Ekonomik pada malam hari ini, dan inilah akhirnya Ekonomik. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Roli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa. In association with